Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, jumpa lagi trader Indonesia, trader market dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 Januari tahun 2023. Semuanya serba 3. Nah, rekan trader, hari yang sangat luar biasa setelah tadi malam dini hari rapat FOMC telah dilakukan dan seperti biasanya ya, The Fed masih tetap menaikkan tingkat suku bunga, memerangi inflasi yang terjadi di Amerika. Karena kalau terjadi inflasi terus, maka resesi akan terjadi di Amerika. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas secara luar biasa hal tersebut, tapi ya, fokus utama kita seperti biasa, kita akan membahas tentang gold menjelang non-farm payroll. Jadi tema kita ini pada hari ini sebenarnya saya lebih banyak akan menjelaskan kenapa pergerakan gold pada hari ini. Karena kalau kita lihat rekan trader semuanya, ya, kita lihat bahwa gold ini sangat-sangat luar biasa pergerakannya. Dia kemarin naik sampai titik yang paling tertinggi. Ya. Dia sempat menyentuh 1800 berapa ini? Saya lihat dulu. Ceritanya dia sempat menyentuh titik 1864 yang merupakan tertinggi dalam 7 bulan terakhir, ya. Nah, oleh karena itu ini adalah impact dari pergerakan pasar yang sangat volatilitasnya sangat tinggi karena menjelang statement yang akan dikeluarkan oleh The Fed, ya. Nah, tapi dengan kenaikan gold yang sangat luar biasa, dia berada di seputaran 1864, maka ini adalah rekor selama tahun 2023. Tapi rekan trader, banyak yang bilang dia akan mencoba sampai ke 1950-an. Nah, ini kan namanya juga prediksi rekan trader. Contohnya kemarin waktu diprediksi tentang mau badai aja, bikin BRIN sama BMG berantem semua gara-gara prediksi tersebut kan, satu ini. Nah, namanya juga prediksi, ya. Tapi semua prediksi itu tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi, dan kalau saya bilang kemungkinan besar dia itu, kalau ini kita tarik dulu ya, yang paling terjauhnya di sini. Kalau ada yang bilang bahwa dia akan mencapai 1950, kalau saya lebih moderat. 1872 adalah nilai yang sangat positif yang bisa tercapai oleh gold dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Dan kalau kita lihat rekan trader, ini juga merupakan salah satu faktor utama karena rekan trader lihat di kalender ekonomi, nanti pada besok hari rekan trader, ya, pada besok hari, ya, itu akan ada ketenaga kerja non pertanian, non farm payroll. Jadi kenapa hari ini, ya, kalau menurut analisa saya, ya, hari ini kalau kita lihat data-data yang akan terjadi, itu pasti ada PMI yang akan mempengaruhi pound sterling, perubahan tenaga kerja, klaim pengangguran awal. Nah, ini nih penganggurannya nih. Ini sangat luar biasa nih. Kalau kita lihat di sini penganggurannya 150, artinya dia agak sedikit lebih besar, ya. Tenaga kerja sedikit lebih besar, artinya kan sangat positif terhadap dolar, ya. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya, ya. Nah, dan nanti besok akan ada non farm payroll. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena kalau kita lihat di sini rekan trader, hari ini rekan trader lihat di saat masuk pasar Asia, dia agak sedikit malu-malu kucing rekan trader. Kenaikan dari gold ini, ya. Setelah kemarin dia sampai titik ke 1864, hari ini dia agak sedikit malu-malu kucing. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga, memang dia terjadi awal penurunan rekan trader, ya. Dia udah sampai ke level 70 di RSI. Itu artinya kan secara logika
dia pasti akan menyentuh dan turun. Tapi kalau menurut saya, ini adalah orang bilang sebelum naik tanjakan, ambil nafas dulu dia. Makanya saya bilang faktor ini adalah faktor untuk pengambilan nafas rekan trader. Pengambilan nafas sebelum dia akan terbang tinggi lagi. Itu menurut analisa saya. Analisa saya juga bisa salah. Tapi saya melihat bahwa hari ini menjelang besok, pasar ini benar-benar wait and see dan akan melihat arah pergerakan yang terjadi. Ya, karena besok non-farm. Jadi kalau kita lihat hal ini juga tidak tertutup kemungkinan dari arah pergerakan dolar Amerika kemarin. Kalau rekan trader lihat ya, imbas dari pergerakan dolar Amerika kemarin, setelah non-farm dikeluarkan, rekan trader lihat bagaimana dia bisa naik sampai puncak asmara tertinggi sampai di 104, walaupun kemudian dia turun dan hari ini ada gap ini. Dia naik kembali, ya. Ini artinya tanda-tanda. Dan kalau saya bilang ini sangat wajar kan trader. Kalau saya bilang ini sangat wajar karena tidak tertutup kemungkinan ini agak sedikit mengalami penurunan dan setelah itu ya agak sedikit mengalami penurunan dan setelah itu dia akan coba terbang tinggi lagi ya. Tapi secara garis besar apa yang diputuskan oleh The Fed sangat mempengaruhi pergerakan pasar ke depan. Setelah FOMC keluar, kita lanjut nanti ke non-farm besok, tapi hari ini orang bilang latihan tinju dulu lah ya dengan kalender berita ekonomi hari ini. Di mana kalender berita ekonomi hari ini sangat berpengaruh banget rekan trader. Sangat berpengaruh banget. Oleh karena itu saya bilang untuk gold tidak tertutup kemungkinan gold hari ini dia agak sedikit mengalami penurunan. Ini tidak tertutup kemungkinan walaupun dia bisa naik ya. Ini belum masuk di pasar Eropa. Waktu tadi masuk di pasar Asia dia masih sangat kuat bearish. Tapi pasar Eropa kita akan lihat bagaimana pergerakannya ya. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya dan kalau kita lihat ini juga sangat berpengaruh. Ya, ini sangat berpengaruh sangat tinggi, sangat tinggi. Dan kalau rekan trader lihat bagaimana prediksi saya tentang gold, prediksi tahunan saya, ya, saya kan sudah ini prediksi ini saya akan tinggalin sebagai catatan selama tahun 2023. Dan trader lihat ya, secara mingguan pun juga dia kemungkinan besar dia masih naik rekan trader secara mingguan. Artinya dia masih bisa naik minimalnya itu dia bisa sampai ke level sini rekan trader 1870, makanya kan saya bilang 1873 ya. Dengan saya berasumsi tertingginya itu 1975. Nah, itu asumsi saya tahun ini. Setelah itu dia akan turun. Untuk sampai ke 2070 menurut saya terlalu jauh ya. Nah, oleh karena itu kita akan lihat ya, secara bulanan pun juga wah dia masih naik rekan trader. Ini naik ini mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan bisa tembus dia 1900, bisa tembus kalau menurut analisa saya ya. Ini analisa tahunan saya nih. Setelah itu dia akan balik arah ya. Makanya saya bilang kan ada kemampuan untuk dia naik terus. Nah, ada kemampuan untuk dia naik terus. Oleh karena itu rekan trader, hati-hati, hard bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya kan rekan trader udah tahu ya. Bahasa Indonesia kan rekan trader udah tahu hati-hati. Hati itu artinya kan hard. Jadi kalau hati-hati itu artinya hard. hard. Rekan trader Indonesia, rekan trader Amerika harus hati-hati. Menjelang non-farm payroll, kita akan lihat pergerakannya. Hari ini kemungkinan mungkin dia akan sedikit ya malu-malu kucing. Tapi setelah itu tidak tertutup mungkin dia akan terbang lagi. Ini untuk gold ya. Tapi kembali saya bilang rekan trader, terus analisa dan terus analisa. Dan jadikanlah analisa saya ini sebagai referensi untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, kita tinggalkan analisa tersebut. Kita coba langsung masuk aja ke analisa teknikal yang akan saya bawakan saat ini. Analisa teknikal kita seperti biasa rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Ya, untuk indeks dolar Amerika rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika sudah sangat jelas hari ini. Indeks dolar Amerika punya kemungkinan bullish yang sangat kuat setelah kemarin mengalami kejatuhan, tapi di detik-detik akhir ya menjelang non-farm payroll dia sedikit mengalami koreksi peningkatan ya, penguatan ya. Kita lihat dengan hal yang kita lihat ini. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini rekan trader, tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di level sini, tapi menurut saya terlalu jauh ini. Menurut saya
kenaikan dia itu paling tinggi itu bisa saja terjadi sampai di level sini rekan trader. Ini menurut saya ya. Menurut saya 104.212. Itu menurut saya. Dan hati-hati, hurt ya, hati-hati, hurt rekan trader, hati-hati. Dia akan turun sampai di level tertinggi terbawah 103.870. Oleh karena itu, saya mau bilang bahwa pola pergerakannya itu menurut saya dia di sekitaran sini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di level tertingginya di 104.319. Masih ada berita hari ini, jadi kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Oke rekan trader, kita sekarang masuk ke Euro USD. Untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari Euro USD pada hari ini adalah sebagai berikut. Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat bahwa hari ini Euro USD punya kemampuan agak sedikit mengalami penguatan. Ya, ini rekan trader, sebenarnya tadi waktu di pasar Asia dia lemah, tapi sekarang terjadi perubahan arah. Dia mengalami sedikit penguatan yang terjadi. Kita akan lihat bullish. Apakah benar bullish akan menyertai pergerakan hari ini? Kita akan lihat rekan trader. Segala sesuatu kan kita harus analisa. Walaupun secara garis besar saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia bisa terjadi penurunan. Tapi oke, kita akan melihat bullish. Anggaplah bullish akan terjadi. Kalau memang benar-benar bullish akan terjadi, saya bisa berasumsi bahwa dia akan naik itu sampai di level sini dulu. 1.06282 ya. Harap diperhatikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau menurut saya untuk sampai ke level 1 poin, kalau menurut saya sampai ke level ini terlalu jauh menurut saya ya. Belum sampai ke arah situ menurut saya. Kita akan lihat ke depan. Tapi saya saya optimis dia bisa sampai di level sini. Saya optimis. Ya. Nah, dan hati-hati kalau terjadi penurunan dia menurut saya bisa sampai di 1.5796. Oleh karena itu, rekan trader, saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa arah pergerakan dia ini di sekitar sini. Antara 1.05 796 sampai 1.06432, walaupun saya lebih optimis kenaikan akan terjadi sampai di 1.06282 ya. Oke, kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar? Ya. Untuk pergerakan pound sterling Uncle Sam dolar, kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling Uncle Sam dolar dia agak sedikit mengalami pelemahan bearish hari ini ya, dan kita akan lihat lebih rendah lagi. Dia udah menembus cakrawala ya. Cakrawala telah ditembus dan pergerakannya agak sedikit mengalami pelemahan ya. Kita bisa lihat di sini rekan trader bahwa ya dia ini kemungkinan besar dia akan turun, tapi saya tidak terlalu yakin dia akan turun sampai ke level, saya tidak yakin dia akan turun sampai di level terbawah sini 1.19973 walaupun hari ini ada news. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa penurunan dia oke, anggaplah dia bisa turun ya. Tapi menurut saya saya lihat dulu pakai kacamata dulu ya. Nah, menurut saya dia masih bisa turun minimal sampai di level sini ya, masih bisa. Ini masih bisa nih. Dia bisa mencapai hal ini, dia masih bisa turun ya. Saya pikir dia masih bisa turun dan paling maksimal penurunan dia itu di level sini. Nah, oke, 1.20473. Tapi harap diperhatikan di saat kenaikan, saya berasumsi bahwa kenaikan dia itu bisa terjadi sampai levelnya di sekitaran 1.20643. Oleh karena itu, jauh juga pergerakannya hari ini. Nah, menurut analisa saya dia akan bergerak di sekitaran sini rekan trader. Nah, ini dia. Nah, kalau yang di sini itu artinya bonus. Nah, ini bonus ini. Kalau terjadi penurunan, ya. Oke, kita lanjut ke gold. Rekan trader, untuk gold ya, telah saya jelaskan tadi di tema kita bahwa gold ini hari ini dia akan melihat wait and see ya, dengan ketinggian 7 bulan tertinggi dalam tahun ini. Kita akan lihat pergerakannya, dan saya memprediksikan bahwa dia masih bisa naik lagi sampai ke 1866 ya. Nah, kita akan lihat, anggaplah dia buy, kita akan lihat bullish. Oh, bullish masih kuat ini. Kalau menurut saya dia bullish ini, menurut saya kekuatan bullish dia itu ini dia nggak bisa sampai di sini, terlalu jauh malahan. Menurut saya dia itu akan bullish tuh minimal dia akan coba menyentuh level sini. Nah, 1860 dia akan coba.
Dia akan coba rekan trader. Dan setelah itu terjadi penurunan. Kalau penurunan terjadi, saya bisa bilang bahwa dia akan coba turun sampai di level ini. 1846. Makanya saya bilang hati-hati alias hard rekan trader, hati-hati. Nah, ini dia ya. Ini dia. Nah, akan ada news. Saya bilang gini, akan ada news, tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di level atas ini. Ya, atau dia akan turun sampai di level bawah sini. Tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar newsnya itu lebih banyak naik dia ya. Harap diperhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini adalah lebih banyak dia menjadi bearish ya. Kita lihat ya, tendensi bearish masih sangat kuat walaupun secara garis besar posisi bullish ini masih kuat dia. Tapi hari ini agak sedikit terjadi koreksi bearish ya. Terjadi koreksi bearish, makanya saya bisa bilang bahwa arah pergerakan yang terjadi menurut analisa saya ya rekan trader, sabar, saya lihat dulu bearish ini yang terjadi. Nah, ini dia. Saya bisa bilang bearish ini dia akan bisa terjadi lagi sampai level yang paling terendah di sini. Ya. Nah, dan ketinggian paling maksimal itu di 132.677. Oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa dia ini larinya nggak jauh-jauh, dia larinya cuma di seputaran sini aja sebenarnya. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai di level sini, terlalu tinggi menurut saya. Malah saya lebih optimis dia akan turun sampai kalau dia turun di 131.305. Nah, di sekitaran sini. Sabar. Oke. Di sini nih. Nah, ini dia. Tapi saya masih tetap yakin bahwa dia itu dari 131.885 sampai 132.677. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini, rekan trader. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa analisa dan analisa terus. Dan jangan lupa nonton terus acara Amarket, analisa Amarket yang sangat good di channel Amarket. Jangan lupa like ya. Tekan tombolnya, bila perlu hancurin tombolnya ya. Karena dengan hancurin tombolnya artinya Anda sangat mencintai Amarket dan mencintai Maurice Otimena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.